teman-teman Bina Atwil Kemendagri, perkenalkan saya si Wildan. Kali ini saya akan membahas tentang penyusunan perencanaan program Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Dalam mencapai tujuan organisasi, perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting. Tanpa adanya perencanaan yang baik, maka semua kegiatan akan menjadi tidak berarti dan kehilangan arah. Perencanaan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah kegiatan atau pencapaian misi organisasi. Betapa pentingnya fungsi perencanaan dalam organisasi, sehingga Benjamin Franklin pernah mengatakan bahwa if you fail to plan, you plan to fail. Dengan kata lain, ketika kita gagal merencanakan sesuatu dengan baik, maka sesungguhnya kita sedang merencanakan kegagalan. Penyusunan perencanaan program dilakukan sebagai langkah menyusun rencana kebijakan umum, program, kegiatan, aktivitas, dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi dengan mengacu pada target dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan perencanaan program dilakukan sebagai langkah penyusunan perencanaan kebijakan umum, program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi, juga kerjasama antar lembaga. Penyusunan perencanaan program Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sendiri merupakan bagian yang terintegrasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan Keuangan Negara. Dalam penyusunan perencanaan program, tidak dapat dilepaskan dari 3 rujukan umum. Nah, teman-teman, kali ini kita akan sharing mengenai beberapa hal yang akan sangat berkaitan dengan penyusunan perencanaan program, di antaranya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2020-2024. Mekanisme penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2022. Penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya tahun 2022, serta mekanisme penyusunan RKAKL tahun 2022. Berdasarkan Peraturan PPN atau Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementerian atau lembaga tahun 2020-2024, rencana strategis Ditjen Bina Atwil 2020 sampai dengan 2024 disusun dengan memperhatikan capaian evaluasi tahun 2015 sampai dengan 2019, antara lain meliputi A. Kerjasama penegasan batas negara Republik Indonesia dengan Malaysia. B. Kelembagaan atau forum kerjasama perbatasan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Papua Nugini. C. Kelembagaan atau forum kerjasama perbatasan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Demokratik Timor Leste atau RDTL. 4. Pembangunan sarana prasarana pemerintahan daerah perbatasan antara negara dan pulau-pulau kecil terluar atau PPKT. Peningkatan kompetensi aparatur Satpol PP, PPNS, dan Satlinmas. Pemenuhan kompetensi personel pemadam kebakaran. 8. Sarpras penanggulangan bencana. Serta penegasan batas daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Dalam rangka pembinaan administrasi kewilayahan tahun 2020-2024, terdapat beberapa potensi atau tantangan yang harus dikelola secara optimal, yakni dalam menyusun visi misi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada visi misi Presiden yaitu dan visi misi Kemendagri 2020 sampai dengan 2024 yaitu mengacu pada visi misi Presiden dan Kemendagri, maka ditetapkan visi misi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai berikut. Pernyataan visi tersebut mengandung 2 bagian kata kunci, yakni 1. Adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
mewujudkan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat atau Tranti Bumlinmas, dan tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi sebagai gambaran kondisi hasil yang ingin dicapai, sedangkan misi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai upaya yang sistematis dalam mendukung tercapainya visi Presiden dan visi Kementerian Dalam Negeri, yakni lalu dengan memperhatikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2015-2019 dapat diidentifikasi beberapa isu strategis dalam rangka penyelenggaraan Tranti Bumlinmas. Serta isu strategis tata kelola kewilayahan, yaitu Kementerian Dalam Negeri sendiri telah menetapkan 3 tujuan strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024. Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelaraskan dengan tujuan Kementerian Dalam Negeri dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yakni 1. Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan menetapkan 2 sasaran strategis, 2 sasaran program, 3 target indikator kinerja utama, serta 9 target indikator kinerja program yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan sasaran strategis 1, yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan Tranti Bumlinmas. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 ini diukur melalui 2 indikator kinerja utama. Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan 4 indikator kinerja program, yakni untuk mendukung ketercapaian sasaran strategi 1 tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan sasaran program 1, yakni terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan damkar sesuai standar. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan sasaran strategis 2, yakni meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan. Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis 2 tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan sasaran program 2, yakni meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara. Keberhasilan pencapaian sasaran program 2 ini diukur dengan 5 indikator kinerja program, yaitu agar teman-teman lebih mudah memahami, indikator kinerja program Tranti Bumlinmas dan indikator kinerja program kewilayahan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan matriks indikasi target pembangunan nasional jangka menengah kementerian atau lembaga dalam RPJMN 2020-2024, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendapat penugasan 20 target kinerja pada 3 program nasional yang berkaitan dengan bidang tugas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu 1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan 16 target indikator meliputi 2. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan 3 target indikator meliputi 3. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik dengan 1 target indikator meliputi
Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020-2024 dan penugasan pada proyek prioritas nasional di atas, kebijakan strategis yang akan ditempuh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yaitu Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022. Teman-teman, selanjutnya, bagaimana mekanisme penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2022? Yuk kita bahas lebih dalam. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perlu dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan. Penyusunan rencana kerja atau Renja Direktorat Jenderal Bina Administrasi tahun 2022 tidak terlepas dari agenda penyusunan dokumen perencanaan secara nasional yang disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. RKP akan memuat target dan sasaran yang akan dicapai secara nasional pada tahun 2022 serta peran masing-masing kementerian lembaga dalam mencapai target nasional melalui rincian output prioritas nasional. Dalam menyusun Renja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2022 akan melalui 3 tahapan, yakni 1. Pagu indikatif 2. Pagu anggaran 3. Pagu alokasi anggaran, di mana pada masing-masing tahapan terdapat serangkaian proses yang perlu dilalui untuk menghasilkan dokumen Renja yang akan menjadi pedoman dalam akuntabilitas kinerja organisasi di tahun 2022. Rencana kerja atau Renja sendiri terdiri atas prioritas nasional serta prioritas kementerian atau lembaga yang keduanya berpedoman pada Perpres Rencana Kerja Pemerintah. Untuk lebih mengetahui bagaimana keterkaitan antara Renja dengan Rencana Kerja Pemerintah, inilah rangkaian proses penyusunan RKP. Lalu untuk lebih memahami keterkaitan antara penyusunan dokumen Renja dengan perencanaan pada tingkat nasional sampai dengan penyusunan dokumen RKAKL sebagai bagian dari penyusunan APBN, inilah alurnya. Teman-teman, terdapat beberapa indikator kinerja yang akan memberikan gambaran terhadap apa yang dilakukan pada tahun 2022. Yang pertama, indikator kinerja kegiatan tahun 2020-2024, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama. Indikator kinerja kegiatan tahun 2020-2024, Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara. Indikator kinerja kegiatan tahun 2020-2024, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Indikator kinerja kegiatan tahun 2020-2024, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Indikator kinerja kegiatan tahun 2020-2024, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah. Setelah itu, teman-teman bisa melanjutkan kepada tahapan RKA Pagu Alokasi Anggaran yang tahapannya sebagai berikut. Setelah RKAKL selesai, teman-teman bisa melanjutkan ke tahap penyusunan selanjutnya, yaitu 1. Dalam rangka menyusun RKAKL, masing-masing unit kerja menyusun kerangka acuan kerja atau KAK dan rencana anggaran biaya atau RAB. 2. Penyusunan KAK mengikuti format SBB atau ikut format KAK. 3. Penyusunan RAB tahun 2022 memperdomani PMK 60 tahun 2021 tentang standar biaya tahun 2022. PMK tersebut mengatur standar biaya yang bersifat batasan tertinggi serta standar biaya yang bersifat estimasi. 4. KAK dan RAB
menjadi dasar dalam input RKAKL ke dalam aplikasi Sakti dan penerbitan DIPA. Penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya tahun 2022. Teman-teman, tahap selanjutnya, Wildan akan sharing tentang penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya tahun 2022. Kerangka acuan kerja atau kerangka acuan kegiatan yang disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. KAK dalam bahasa Inggris adalah Term of Reference yang disingkat TOR. KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Kerangka acuan kerja atau KAK dan rencana anggaran belanja atau RAB merupakan instrumen yang dibutuhkan dalam proses perencanaan program dan perencanaan anggaran. Oleh karena itu, dalam menyusun KAK dan RAB, teman-teman perlu mengacu pada berbagai referensi yang ada. Untuk meminimalkan risiko terjadinya deviasi pada tahun pelaksanaan kegiatan, maka teman-teman perlu menyusun KAK dengan jelas dan terukur, yang memuat beberapa informasi penting yang akan diterjemahkan ke dalam rencana anggaran dan biaya atau RAB. Untuk standarisasi format TOR, dibuat dengan format seperti berikut ini. TOR harus dijelaskan sedetail dan serinci mungkin, agar substansi kegiatan dapat dipahami dan dimengerti untuk diusulkan penganggarannya. Dalam penyusunan KAK dan RAB selama ini, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Untuk mengatasi permasalahan tadi, teman-teman bisa membuat TOR, KAK, dan RAB sesuai ketentuan. Berikut alur penyusunan TOR, KAK, dan RAB di lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu adapun detail penjelasan isi di dalam TOR atau KAK adalah sebagai berikut. Selanjutnya, inilah format RAB di lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Di mana dalam pembuatan format RAB tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya. 1. Satuan harga mengacu pada standar biaya masukan atau keluaran. 2. Mengacu pada harga pasar. 3. Seluruh rincian aktivitas, pembiayaannya harus dituangkan secara detail. 4. Volume rincian output harus rasional, efektif, dan efisien. 5. Kesamaan antar UKS 1 atas harga yang telah ditetapkan. Internal Kemendagri atau KL yang ditunjuk. 6. Untuk biaya perjalanan dinas, penentuan daerah harus mengacu pada daerah yang menjadi target sasaran kinerja yang akan dicapai. Sedangkan penjelasan isi di dalam RAB adalah sebagai berikut. Ya, itu tadi teman-teman mekanisme penyusunan program perencanaan di lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Semoga teman-teman bisa memiliki acuan dan pedoman dalam menyusun rencana kerja dan program kegiatan, sehingga target serta sasaran pada rencana strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2020-2024 bisa terlaksana dengan baik, juga membawa perubahan bagi lingkungan strategis di lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Salam sahabat Bina Atwil Teladan.